Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, sebagian besar pasti sudah pada tahu nih bahwa pra peradilan Hasto ditolak, teman-teman. Berarti sah dong ya status tersangkanya. Ini kenapa ditolak? Karena dikutip dari Liputan 6, kata Hakim Tunggal Juyamto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi dari termohon. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan dari pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Nah, berarti ini dinilai kabur atau tidak jelas, teman-teman. Apakah Pak Hasto sebentar lagi akan memakai baju orange menjadi tahanan KPK? Kita tunggu saja prosesnya seperti apa ya, teman-teman. Karena pastinya ada beberapa prosedur-prosedur yang dilakukan ya, sehingga memberikan jawaban atas kelanjutan status Pak Hasto menjadi tersangka. Apakah dipenjara misalkan atau gimana ya, teman-teman. Dengan adanya keputusan seperti ini, Pak Hasto nangis gak ya, teman-teman? Atau jatuhnya menyalahkan Pak Jokowi lagi? Entahlah ya, teman-teman. Bagaimana videonya? Kita langsung lihat saja. Nah, ini kuasa hukum Hasto Kristianto dan kuasa hukum KPK bersalaman sebelum sidang putusan pra peradilan. Dan ini dia keputusannya, teman-teman. Tidak dapat diterima, teman-teman. Itulah keputusan dari hakim ya. Bagaimana ini dari kuasa hukum Pak Hasto? Tanggapannya. Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan pra peradilan yang dibacakan dan saudara bersama. Kami mengharapkan satu putusan dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan pra peradilan itu tidak benar. Tapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra peradilan itu ditolak. Buat saya, ini adalah satu apa yang disebut miscarriage of justice. Tahu saudara miscarriage of justice? Itu miscarriage of justice. Jadi keadilan yang dibutuhkan atau keadilan sesat. Disebutnya peradilan sesat katanya, teman-teman. Ketika kalah ya memberikan tanggapan. KPK juga mempunyai alasan yang kuat kenapa menjadikan Pak Hasto tersangka ya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ini meme dan video Pak Hasto nangis udah banyak sekali ya, teman-teman. Sudah beredar di mana-mana. Udah tinggal di ujung, bayangin. Editan ya ini. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus. Tangisannya tangisan Agus. Demo apa ini? Tangkap Hasto. Di demo juga ya Pak Hasto ini. Partai Koruptor Indonesia. Ngeri juga kawan-kawan.
menyampaikan poin-poinnya saja kawan-kawan. Partai Koruptor Indonesia. Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya Pak Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Setelah mengajukan banding di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi sore nih, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan tersebut. Berarti sekarang resmi, ya, dan sah. Harusnya kemarin nih Pak, mengajukan, ya kan, yang katanya Bapak punya video ataupun dokumen atau apa tuh kemarin pernah viral, Iya. ya, yang katanya bakal menggemparkan negara kita, bahkan ini, ya, akan mengungkap, ya, orang-orang ataupun petinggi-petinggi yang ada di negara kita nih, akan membuat geger katanya gitu. Bahkan kemarin saya melihat itu, ya, dari berita-berita diamanin di Rusia tuh barang, ya kan? Tapi kenapa gak dimunculin ya? Saya padahal pengen banget itu ada gegernya kayak gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekarang tadi sore sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK, ya kita gimana ya saya mau nyebutnya, ya gitulah Pak pokoknya. Iya, videonya tidak dimunculkan ya teman-teman, yang katanya merupakan video yang memang bakal menggemparkan jagat maya teman-teman, tapi tidak. Berarti kalau tidak ada videonya, ya itu dulu cuman gertakan saja ya dari pihak Pak Hasto yang katanya puluhan, dan dokumen-dokumen yang dititipkan di Rusia. Pasti netizen juga nagih-nagih ya teman-teman. Indonesia makin gak pandang bulu ya dalam hal penegakan hukum, walaupun banyak yang masih tumpul ya ke masyarakat. Ya, tapi ini sedikit membuktikan ya hari ini ada harapan lah ke depan sistem hukum kita ini. Jadi apa hari ini? Yang pertama, Hasto pra-peradilannya gagal ya. Jadi dianggap pemohon itu kabur dan tidak jelas. Kabur dan tidak jelas. Ya, jadi bukti-bukti KPK cukup kuat sehingga Hasto tetap menjadi tersangka di KPK. Kapan ditangkapnya? Tanya KPK. Mau didoain ya biar cepat ditangkap. Yuk doain. Ya harus begitulah yang namanya tersangka. Oke. Yang kedua, Harvey Muiz. Oh iya. Putusannya adalah nambah hukumannya menjadi 20 tahun. Jadi 20 tahun. Dengan persyaratan apabila dia tidak bisa membayar denda 1 miliar ya. Ya, dendanya kan 1 miliar ya. Akan menambah hukuman 8 bulan. Dan apabila tidak bisa mengganti kerugian uang negara sebesar 400 miliar, akan ditambah 10 tahun. Ya lumayan lah, not bad. Mungkin ada yang teriak, ulah kata 300T kok balikannya cuma 400M. 300T itu harus dikaji dulu. Itu potensi kerugian yang timbul, yang terjadi. Potensi. Ya kalau kita mau berdebat lagi masalah hal tersebut, itu ranahnya ya panjang lah, nggak bisa di konten ini. Pakar-pakar hukum juga memperdebatkan itu belum beres-beres, gitu ya. Ya tapi apapun yang terjadi hari ini kita mesti memberikan apresiasi kepada pemerintahan sekarang. Kawal ya oleh kita teman-teman. Yang salah ya harus dihukum tentunya. Kalau besok sidang pra-peradilan dan Hasto menang ya, gila banget sih ini kebal hukum. Sebelum pra-peradilan. Obstruction of justice, penghancuran barang bukti dengan nyuruh Harun Masiku turun 6 HP. Pas Harun Masiku dan Hasto mau ditangkap, itu ada yang ngalangin AKBP Hendy Kurniawan. Antek-anteknya, sampai orang kepercayaannya dia aja nih, si Doni ya, yang mengaku pernah dititipi uang 400 juta. Uangnya duit Harun Masiku ini. Gue yakin sebenarnya hakim nih nggak tuli. Hakim tuh tidak tuli. Pakar hukum aja udah ngomong Hasto nih harus ditahan karena emang udah salah.
Sampai-sampai survei yang seharusnya nggak ngurusin ginian aja sampai ngeluarin rilis 77% publik yang tahu kasus Harun Masiku percaya kalau Hasto ini terlibat. Dan jadi kalau misal besok peradilan dan Hasto menang, ini gue nggak ngerti lagi. Hukum udah bisa dimain-mainin ini sama si Hasto gitu. Gue pengen berguru sama dia biar kebal hukum. Udah menghalangi penegak hukum, dia juga kebal hukum. Gue cuma berharap besok peradilan dia kalah. Cuma itu aja sih. Iya, hasilnya kalah Pak Hasto. Tidak diterima ya pra-peradilannya dan menetapkan sah Pak Hasto jadi tersangka. Saya nggak menyangka bahwa rasa sakit hati dan rasa kebencian yang begitu mendalam bisa membuat orang menjadi pintar memanipulasi. Tapi sayangnya kepintarannya dalam memanipulasi tidak dibarengi dengan penggunaan rasionalitas, logika sebelum menggunakan sesuatu untuk dimanipulasi. Dan yang mengherankan lagi adalah seorang ini adalah seorang sekjen partai. Aduh Pak Hasto, masa baru dapat rekaman video? Iya, Pak Hasto sendiri belum cek kapan itu terjadi, kapan itu disampaikan. Udah main nyampaikan aja ke media, terus menggiring opini, membuat opini sendiri, memanipulasi bukti yang ada. Aduh, nih, saya bantuin nih kasih tahu. Nih, video tahun berapa nih? Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan. Mau heran, tapi Pak Hasto lagi. Karir politik Hasto Kristianto benar-benar berakhir. Jika status tersangka ini tetap, itu berarti jelang Kongres PDIP adalah untuk melengsarkan Hasto Kristianto sebagai sekjen. Nah, itu dia ya, status Pak Hasto tetap menjadi tersangka, sah menjadi tersangka. Pra-peradilannya tidak diterima dengan alasan tadi kita sudah nonton ya dari hakim ya, kabur atau tidak jelas teman-teman. Kita tunggu saja kabar berikutnya seperti apa, kita kawal saja ya putusan-putusannya nanti. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.